Halo, good morning student. How are you today? Nah, Mister berharap bahwa kalian tetap semangat belajar dan jangan pernah bosan ya untuk senantiasa belajar walaupun secara via online. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Alangkah baiknya kita akan berdoa. Mari kita ambil sewaktu sikap untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah apapun yang kami pelajari di hari ini dari awal pertengahan hingga akhir, biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami. Berkati kedua orang tua kami yang sudah mendukung kami, dan berkati sekolah juga Tuhan yang sudah tetap menjalankan setiap proses belajar mengajar. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita masuk di poin yang ke B, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggara negara Indonesia. Nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangannya zaman. Nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Istilah ideologi dibangun dari dua kata, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, serta kata logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari kosakata bahasa Yunani, yaitu eidos, yang berarti bentuk. Di samping itu ada pula kata idien yang artinya melihat. Dengan demikian secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Jadi secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Hakikat ideologi terbuka. Terdapat beberapa pendapat para pakar yang memberikan definisi ideologi, di antaranya sebagai berikut. Suirjanto Pospowardoyo. Menurut beliau, mengemukakan bahwa ideologi merupakan konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Menurut Mubiarto, mengemukakan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perlindungan. Nah, yang ketiga, Patmo Wahjono menyatakan bahwa ideologi merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar sebagai suatu kelanjutan dan konsekuensi logis dari pandangan hidup bangsa, dan akan berupaya seperangkat tata nilai yang diciptakan akan direlasikan di dalam kehidupan berkelompok. Selanjutnya, Franz Magis. Menurut Franz Magis, menyatakan definisi ideologi dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, ideologi sebagai segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Sementara arti sempit
adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Jadi ada dua definisi, arti luas dan arti sempit. Menurut Magnis. Selanjutnya, sastra prateja. Menyatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasi menjadi suatu sistem yang teratur. Dengan demikian, ideologi memuat 3 unsur, yaitu adanya suatu penafsiran atau pemahaman, adanya seperangkat nilai atau preskripsi moral, serta adanya suatu orientasi pada tindakan. Menurut Ensiklopedia ya, menyatakan bahwa ideologi merupakan cabang filsafat yang mendasari ilmu-ilmu seperti sosiologi, etika, dan politik. Menurut Ensiklopedia. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan. Nah, sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Setiap bangsa memiliki ideologi yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa. Maka dari itu, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan ciri khas. Pancasila merupakan ciri khas atau identitas bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan terus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan tujuan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Jika Pancasila tidak diwujudkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia sendiri akan kehilangan jati dirinya. Sebagai suatu sistem pemikiran, ideologi sangatlah wajar jika mengambil sumber dari pandangan dan falsafah hidup bangsa. Hal tersebut akan membuat ideologi tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Itu sebabnya dari masa ke masa Pancasila tetap terus ada. Artinya ideologi tersebut bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati dirinya. Ini penting ya. Jadi walaupun terus update tapi tidak kehilangan jati dirinya. Kondisi ini akan berbeda sama sekali jika ideologi tersebut berakar pada nilai-nilai yang berasal dari luar bangsa. Atau pemikiran seseorang, dengan kata lain, ideologi tersebut bersifat tertutup. Ciri khas ideologi terbuka adalah yang pertama, nilai-nilai dan cita-cita tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, budaya masyarakat itu sendiri, dasarnya dari konsensus masyarakat. Yang kedua, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ideologi terbuka mempunyai banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan ideologi tertutup. Keunggulan tersebut dapat kita temukan dengan cara membandingkan karakteristik kedua ideologi tersebut. Ideologi terbuka tidak hanya sekedar dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh warga negara. Jadi ideologi terbuka tidak hanya sekedar dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh warga negara. Hampir dapat dipastikan,
negara yang menganut sistem ideologi tertutup seperti negara komunis mengalami kehancuran ideologis. Dalam arti negara tersebut tidak mampu membendung desakan-desakan yang muncul, baik dari dalam maupun dari luar negaranya. Pada akhirnya ideologi negara tersebut ditinggalkan oleh masyarakatnya sendiri. Kalau kalian tahu di Korea Utara ya, berbeda jauh dengan Korea Selatan. Kalian bisa membandingkan dua negara itu. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga mempunyai prasyarat menjadi ideologi yang terbuka. Jadi Pancasila berakar pada diri kita sendiri. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksananya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Mau sampai sekarang pun Pancasila tetap update, tetap senantiasa mampu menyesuaikan dirinya. Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai kayak ideologi Marxisme atau Leninisme dan komunisme. Yang ketiga, mencegah perkembangnya paham liberal. Yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Yang kelima, penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Jadi keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan 5 hal ini. Jadi supaya tidak kacau atau mungkin supaya tidak semakin justru sama dengan ideologi tertutup. Berdasarkan uraian di atas, keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai dasar Pancasila selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kalau kita perhatikan bahwa yang di pertama ini, nilai dasar ini sangat menentukan sekali bagaimana di dalam setiap kehidupan bangsa dan negara. Adapun perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka tersebut. Yang pertama, nilai ketuhanan dalam Pancasila. Sebagai ideologi terbuka merupakan bentuk hubungan warga negara Indonesia sebagai insan pribadi atau makhluk individu dengan Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Bangsa Indonesia sendiri sebagai bangsa yang religius atau bangsa yang beragama, memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut dibuktikan dengan pemeluk salah satu agama yang diakui negara atau menganut aliran kepercayaan tertentu terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, di negara kita, di bangsa Indonesia ada berapa agama? Kalian harus bisa menyebutkannya. Yang kedua, poin yang kedua dari nilai dasar. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, senantiasa hidup saling membutuhkan. Oleh karena itu, harus dijalin sikap kekeluargaan dan tolong-menolong antar sesama manusia tanpa membedakan sara, suku,
agama, ras, dan antar golongan maupun antar bangsa. Nilai yang ketiga, nilai persatuan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan bangsa dan negaranya sebagai insan politik. Setiap warga negara terikat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Oleh karena itu, setiap warga negara dituntut untuk menaati peraturan itu sebagai wujud rasa cinta tanah air, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi mengesampingkan kepentingan diri sendiri untuk kepentingan kelompok. Makanya muncullah sila ketiga, Persatuan Indonesia. Yang keempat, nilai kerakyatan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pemerintahan. Itu sebabnya kita kenal dengan demokrasi. Yang kelima, nilai keadilan dalam Pancasila diwujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap warga negara dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dengan berusaha dan bekerja keras, menerapkan pola hidup sederhana, berlaku adil, serta menghargai karya orang lain. Yang kedua, nilai instrumental. Tadi nilai dasar, sekarang nilai instrumental. Ini sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya. Misalnya UUD, ketetapan MPR, UU, serta peraturan perundang-undangan lainnya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau kalian lihat ada perubahan undang-undang, UU, dan sebagainya. Nah, kita bisa melihat di era sekarang. Yang ketiga, nilai praktis. Merupakan realisasi dan nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praktis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan reformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila merupakan ideologi terbuka. Jadi masih ada masukan baik dari pemerintah kita negara Indonesia. Jadi nilainya praktis. Suatu ideologi selain memiliki aspek-aspek yang bersifat ideal berupa cita-cita, pemikiran-pemikiran, serta nilai-nilai yang dianggap baik, juga harus memiliki norma yang jelas. Hal ini dikarenakan suatu ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan nyata. Ini penting supaya kita semua masyarakat ini merasakan itu, ideologi Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Dimensi yang pertama, dimensi idealisme. Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Hal tersebut karena setiap ideologi bersumber pada suatu nilai-nilai filosofis atau sistem filsafat. Dimensi idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, serta memberikan motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-citanya. Ideologi mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga masyarakat atau bangsa dapat mengetahui ke arah mana mereka ingin membangun kehidupan bersama. Ini pentingnya, dimensi idealisme.
Dimensi yang kedua, dimensi normatif. Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Artinya, Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia, serta merupakan status fundamental norm atau yang kita kenal pokok kaidah negara yang fundamental. Dengan kata lain, agar Pancasila mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, maka perlu memiliki norma atau aturan hukum yang jelas. Ini dalam dimensi normatif. Jadi ada aturannya ya. Yang ketiga, dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan adanya pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakatnya serta nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Ini penting. Ada yang ketiga, dimensi realitas. Jadi nggak kaku kalau orang katakan bilang. Nah, itulah materi kita di poin yang ke B. Nah, kita sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, jangan pernah sungkan-sungkan untuk bertanya kepada Mr. secara WA ya. Tadi kita sudah mengawali dengan berdoa, alangkah baiknya kita juga mengakhiri dengan berdoa. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Apapun yang kami pelajari pada hari ini, Tuhan berikan kami kekuatan supaya kami dapat mengaplikasikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. See you next time. God bless you all.